Bagaimana imam mazhab menyikapi perbedaan? Meskipun ada perbedaan di antara para imam pada hal-hal tertentu, misalnya basmalah pada Al-Fatihah, ada yang membaca syir dan ada yang membaca jahar, dan ada pula yang tidak membaca basmalah sama sekali. Namun perbedaan itu tidak menghalang mereka untuk salat berjamaah. Imam Hanafi atau para ulama mazhab Hanafi, Imam Syafi'i dan para ulama lain salat di belakang para imam di Madinah yang berasal dari kalangan mazhab Maliki, meskipun para imam di Madinah itu tidak membaca basmalah baik secara syir maupun jahar, karena menurut mazhab Maliki basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Adab Imam Syafi'i kepada Imam Hanafi. Imam Syafi'i melaksanakan salat subuh yang lokasinya dekat dari makam Imam Hanafi. Imam Syafi'i tidak membaca doa qunut karena beradab kepada Imam Hanafi. Adab Imam Malik. Imam Malik berkata, Khalifah Harun ar-Rasyid bermusyawarah dengan saya. Beliau ingin menggantungkan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di Ka'bah. Beliau ingin menetapkan agar seluruh masyarakat memakai isi kitab Al-Muwatta. Saya katakan, jangan lakukan. Sungguhnya para sahabat Rasulullah SAW telah berbeda pendapat dalam masalah. Mereka juga telah menyebar ke seluruh negeri. Semuanya benar dalam ijtihadnya. Khalifah Harun ar-Rasyid berkata, Allah memberikan taufiknya kepadamu, wahai Abu Abdillah. Imam Malik dan Imam Hanafi. Imam Al-Layth bin Sa'ad berkata, saya bertemu dengan Imam Malik. Saya katakan kepadanya, saya lihat engkau mengusap keringat dari alis matamu. Imam Malik menjawab, saya merasa tidak punya apa-apa ketika bersama Abu Hanifah. Sesungguhnya ia benar-benar ahli fikih, wahai orang Mesir. Imam Al-Layth. Kemudian saya menemui Imam Hanafi. Saya katakan kepadanya, bagus sekali ucapan Imam Malik terhadap dirimu. Imam Hanafi menjawab, demi Allah, saya belum pernah melihat orang yang lebih cepat memberikan jawaban yang benar dan zuhud yang sempurna melebihi Imam Malik. Komentar Imam Syafi'i terhadap Imam Malik. Apabila ada hadis datang kepadamu dari Imam Malik, maka kuatkanlah kedua tanganmu dengan hadis itu. Jika datang khabar kepadamu, maka Imam Malik adalah bintangnya. Jika disebutkan tentang ulama-ulama, maka Imam Malik adalah bintangnya. Tidak seorang pun yang lebih aman bagiku daripada Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas adalah guruku, darinya aku mengambil ilmu. Imam Malik bin Anas itu, jika ia ragu terhadap suatu hadis, maka ia buang semuanya. Komentar Imam Hanbali terhadap Imam Syafi'i. Abdullah putra Imam Hanbali berkata, saya katakan kepada ayah saya, wahai ayahanda, orang seperti apa Syafi'i itu? Saya selalu mendengar engkau berdoa untuknya. Imam Hanbali menjawab, wahai anakku, Imam Syafi'i seperti matahari bagi dunia, seperti kesehatan bagi tubuh. Lihatlah,
adakah pengganti bagi kedua ini? Abu Ayyub Humaid bin Ahmad Al-Bashir berkata, saya bersama Imam Hambali bermuzakarah tentang suatu masalah. Seorang laki-laki bertanya kepada Imam Hambali, wahai Abu Abdillah, tidak ada hadis sahih dalam masalah itu. Imam Hambali menjawab, jika tidak ada hadis sahih, apa pendapat Imam Syafi'i dalam masalah itu? Hujjah Imam Syafi'i terkuat dalam masalah itu. Dari penjelasan di atas, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, bahwa ikhtilaf dalam memahami nas atau teks Al-Quran atau hadis bukanlah perkara baru. Sudah terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup, kemudian berlanjut hingga zaman sahabat setelah ditinggalkan Rasulullah SAW hingga sampai sekarang ini. Kedua, berbeda dalam masalah furu' tidak menyebabkan umat Islam saling membid'ahkan, karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak membid'ahkan Imam Syafi'i dan para pengikutnya hanya karena mereka membaca doa qunut pada salat subuh. Kecenderungan membid'ahkan orang lain ketika berbeda pendapat ini berbahaya. Ketiga, seperti yang diwasiatkan oleh Imam Asy-Syaikh Hasan Al-Banna, beliau mengatakan, mari beramal pada perkara yang kita sepakati, dan mari berlapang dada menyikapi perkara yang kita ikhtilaf di dalamnya. Wallahu a'lam.